Minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Reni selaku dosen pengampu mata kuliah e-bisnis. Kami dari kelompok 3 dari ERO 001 yang menganggotakan saya Desyartati dengan NIM 037 dan teman saya Nurul Hidayah dengan NIM 040. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu mengenal platform dan model e-commerce yang diterapkan oleh perusahaan Amazon. Sebelum itu, perusahaan Amazon adalah salah satu marketplace terbesar di dunia dengan berbagai model e-commerce yang diterapkan. Untuk lebih lanjut, mari kita bahas tentang model-model tersebut. Next. Yang pertama, apa itu e-commerce? E-commerce adalah proses membeli dan menjual produk atau layanan secara online. Apa keuntungan dari berbelanja online tersebut? Keuntungannya yaitu belanjanya bisa cepat dan sangat praktis. Pasar e-commerce global diperkirakan mencapai 5 triliun US dollar pada tahun 2022. Next. Adapun sejarah Amazon, perusahaan Amazon didirikan pada tahun 1994 oleh Jeff Bezos, awalnya sebagai toko buku online. Sekarang menjual jutaan produk di berbagai kategori, dari produk elektronik hingga ke makanan. Adapun visi dari perusahaan Amazon adalah menjadi perusahaan konsumen terbaik di dunia. Next. Nah, adapun model e-commerce pertama pada perusahaan Amazon itu ada penjualan online, pengiriman gratis, dan ulasan produk. Perusahaan Amazon awalnya hanya menjual buku secara online tanpa toko fisik. Nah, untuk meningkatkan penjualan, perusahaan Amazon menawarkan pengiriman gratis untuk pembelian minimum tertentu. Perusahaan Amazon memperkenalkan sistem ulasan produk yang memungkinkan pelanggan memberitahu pengalaman mereka dengan produk yang dibeli. Next. Model selanjutnya yaitu ada business to customer atau sering disebut B2C. Adapun definisi dari model ini yaitu model bisnis yang menjual produk atau layanan-layanan dari perusahaan ke pelanggan akhir. Nah, contoh dari model ini yaitu penjualan buku, pakaian, elektronik, dan berbagai produk lainnya yang tersedia di amazon.com. Adapun keunggulan dari menggunakan model ini, perusahaan Amazon menyediakan berbagai produk yang lengkap dengan beragam harga yang dapat dipilih oleh para pelanggan. Nah, adapun kekurangan dari penggunaan model ini yaitu sebagai penjual produk fungsional, perusahaan Amazon kekurangan aspek personalisasi yang erat, seperti pada perilaku pembeli tertentu. Next. Adapun model e-commerce yang kedua, ada terdapat marketplace, Amazon Prime, dan patokan harga. Perusahaan Amazon memperkenalkan marketplace yang memungkinkan penjual lain menjual di situs Amazon. Selanjutnya, Amazon memperkenalkan Amazon Prime atau jasa pengiriman cepat dan gratis untuk anggota Prime. Selanjutnya, perusahaan Amazon menggunakan patokan harga, menampilkan produk lain yang dijual pada harga yang lebih murah. Next. Yaitu adapun model yang kedua ada customer to customer atau sering disebut C2C. Adapun definisi dari model tersebut yaitu model e-commerce di mana konsumen menjual produk atau jasa mereka pada konsumen-konsumen lain. Contohnya yaitu penjualan produk bekas, saling tukar barang, dan berbagai produk lain yang lebih mudah dilakukan melalui marketplace seperti Amazon. Nah, keunggulan dari model ini yaitu mendorong ekonomi dan produktivitas, meminimalisir biaya produksi produk baru, dan memberi akses produk lebih mudah ke konsumen. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nurul Hidayah. Kemudian model e-commerce di Amazon ada yang dikenal dengan direct to consumer atau D2C, di mana definisi dari model e-commerce direct to consumer adalah model bisnis di mana perusahaan memasarkan dan menjual produk mereka sendiri ke konsumen akhir tanpa melalui pihak lain. Contohnya ada Kindle, Alexa, dan layanan streaming Amazon Prime yang disediakan langsung oleh Amazon kepada konsumen.
Nah, keunggulan dari model direct to consumer ini ada dalam menjual produknya sendiri. Amazon dapat memberikan pengalaman yang lebih konsisten, personal, serta berfokus pada kepatuhan, peraturan, dan kualitas yang dikerahkan perusahaan. Kemudian ada model subscription-based model di Amazon, di mana definisi dari model e-commerce subscription-based ini adalah model bisnis yang mengharuskan konsumen untuk membayar akses produk atau layanan dalam rentang waktu tertentu yang telah ditentukan. Contohnya ada Amazon Prime yang menawarkan gratis pengiriman dan berlangganan tahunan atau bulanan, streaming musik, dan film. Keunggulan dari model e-commerce subscription based model ini dapat memberikan kepastian pendapatan dan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya pemasaran, dan memiliki kemampuan untuk memberikan layanan premium dan eksklusif. Selanjutnya ada model e-commerce ketiga di Amazon, di mana Amazon memperkenalkan teknologi baru seperti Amazon Echo dan Alexa untuk meningkatkan pengalaman berbelanja bagi pelanggan mereka. Kemudian ada Amazon memperluas bisnisnya dengan membuka toko secara fisik, retail fisik, termasuk Amazon Go dengan konsep tanpa kasir. Kemudian Amazon memperkenalkan juga layanan teknologi seperti Amazon Web Service atau AWS untuk meningkatkan pengalaman bagi pelanggan bisnis mereka. Kemudian model e-commerce yang diterapkan Amazon ada business to business atau B2B, di mana definisinya perusahaan Amazon melakukan transaksi perdagangan antara satu bisnis dengan bisnis lainnya. Sebagai contoh, penjualan barang, penjualan bahan baku, dan peralatan bisnis. Contohnya di Amazon yaitu Amazon Web Service atau AWS sebagai layanan dari Amazon untuk perusahaan. Nah, keunggulan dari model e-commerce business to business ini adalah memberikan solusi bagi perusahaan untuk menemukan partner bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ada model e-commerce white labeling di Amazon, di mana definisi model e-commerce ini adalah model bisnis di mana perusahaan menjual produk atau layanan mereka kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut menjual produk yang dibelinya kepada customer akhir. Kemudian contohnya adalah seperti anak perusahaan Amazon, Amazon Web Service, dan penjualan layanan autentikasi kepada bank dan aplikasi. Nah, keunggulan dari model e-commerce white labeling ini adalah dapat memperluas pangsa pasar perusahaan, meminimalkan risiko pemasaran produk baru, mengurangi biaya pengembangan produk, dan meningkatkan nilai merek dengan pemilik merek lain. Kemudian ada pun platform yang digunakan Amazon untuk bertransaksi adalah kita ketahui sebelumnya Amazon sendiri merupakan platform aplikasi. Nah, fitur utama dari platform Amazon ini ada one-click ordering, Prime membership, customer review, dan personalized recommendation. Untuk fitur one-click ordering, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membeli produk hanya dengan satu klik. Kemudian ada fitur Prime membership, di mana fitur ini memberikan akses ke berbagai keuntungan, termasuk pengiriman gratis 2 hari. Kemudian ada fitur customer review, di mana pengguna dapat membaca dan memberikan ulasan produk untuk membantu dalam membuat keputusan pembelian. Dan yang terakhir ada fitur personalized recommendation, di mana sistem ini akan menganalisis preferensi pengguna untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan. Kemudian ada pun proses transaksi di Amazon. Pengguna dapat mencari produk yang diinginkan menggunakan fitur pencarian yang akurat seperti Alexa. Kemudian pengguna dapat melihat detail produknya, harga, dan ulasan sebelum membuat keputusan untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, setelah membuat keputusan, pengguna dapat memasukkan alamat pengiriman, memilih metode pengiriman, dan memilih metode pembayaran. Nah, untuk bertransaksi di Amazon ini sendiri,
keamanan data yang kita masukkan sudah terjamin karena pemenuhan keamanan data di Amazon sudah memenuhi standar keamanan, di mana Amazon menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data pribadi dan transaksi pelanggan. Kemudian Amazon menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi pelanggan dengan hati-hati. Dan juga Amazon memverifikasi penjual dan evaluasi performa mereka untuk memastikan kualitas dan keandalan mereka. Kemudian adapun pilihan pembayaran di Amazon sendiri, Amazon menyediakan berbagai opsi pembayaran, termasuk kartu kredit atau debit, PayPal, opsi pembayaran Amazon, dan seperti Amazon Pay, dan opsi pembayaran lainnya. Nah, pelanggan memilih metode pembayaran mereka saat menyelesaikan pemesanan. Contohnya, pelanggan bisa membayar menggunakan kartu debit atau kredit. Kemudian pelanggan bisa juga mendapatkan kartu hadiah atau gift dari Amazon. Nah, kartu gift ini bisa digunakan pelanggan untuk melakukan transaksi di Amazon. Kemudian pelanggan juga dapat melakukan transaksi di perangkat seluler mereka. Itulah saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami yaitu perusahaan Amazon adalah pemain besar dalam dunia e-commerce dengan berbagai model bisnis yang diterapkan. Pemilihan model bisnis perusahaan Amazon tergantung pada produk, layanan, dan strategi penjualan untuk mencapai sasaran masing-masing. Berbagai model bisnis tersebut dikombinasikan untuk mencapai keuntungan yang optimal. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.